Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Waalaikumsalam Pak Beri. Apa Ya, kabar Pak? nah, alhamdulillah sehat, Pak. Saya Ini? mau komunikasi sebenarnya, Pak, sama Bapak nih sebenarnya. Ada waktu, Pak, Hmm, hari ini? ya ya gimana gimana. Ada Pak, Eh, ada cukup lah eh, hari ini. Kenapa tuh Pak? ya, jadi sebenarnya saya mau sharing aja. Siapa tahu nanti saya mendapatkan solusi juga dari Bapak kan sebenarnya. Jadi Ah, saya ini kan, Bapak kan sebenarnya sudah PNS ya, Pak, ya. Dan saya nih masih ketika non ASN. hmm, Jadi saya tuh pengen dapat pendapat lah dari Bapak sebenarnya, hmm, apakah saya ini nanti ada kemungkinan bisa diangkat menjadi ASN P3K saat ini gitu. hmm, Itu yang mau ya. disampaikan, Mbak. Oh, jadi eh, kira-kira menurut Bapak fokus tujuan dan hasil yang ingin Bapak capai setelah berjumpa dengan saya ini apa Pak? Kiranya untuk Ah, saya ingin fokusnya nanti saya itu lega dengan pendapat-pendapat yang Bapak berikan sehingga saya itu tidak ketakutan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang masih ngambang saat ini gitu, Pak. Jadi ini cuma untuk apa saja ya, untuk diri saya itu supaya beban pikiran saya itu tentang masalah saya ini tentang yang saat ini masih P1 yang hmm, disebut kategori satu itu yang katanya sudah dipastikan untuk di ASN kan. Cuma sampai saat ini kan masih ngambang juga, belum tahu juga informasinya begitu, Pak. Hmm. oke, baik, 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 paham. Terus kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi tujuan itu sangat penting bagi Bapak? Ya, karena semua PTK non ASN seperti saya sebenarnya itu memang membutuhkan eh, apa namanya legalitas menjadi Baik, seorang ASN PPK gitu, Pak. baik. Jadi harapan saya ya dengan ketemu dengan Bapak ini mendapatkan juga apa namanya kayak kekuatan kekuatan tersendiri yang saya dapatkan dari hasil cerita kita itu. Itu yang saya tujuan yang sangat saya butuhkan sebenarnya. Oh, begitu. Jadi, Hmm. kira-kira nih kalau boleh saya tahu, Pak, apa yang Bapak rasakan ketika eh, tujuan itu telah tercapai? Maksudnya tujuan yang ketika Bapak jumpa dengan saya ataupun tujuan Bapak ingin menjadi ASN itu gitu. Kira-kira apa yang Hmm. Bapak rasakan ketika telah mencapai gitu? Ya, yang ketika saya rasakan ketika saya mencapai apa yang saya inginkan yaitu menjadi ASN P3K ini ya tentu sangat bahagia sekali ya Pak ya, sangat bahagia Hmm, sekali. Nah, sama sehalnya seperti saya mendapatkan teman ngobrol masalah ini tentang unek-unek saya yang harus saya sampaikan, harusnya ini ke pemerintah langsung. Cuma dalam hal ini ya, kan kita ngobrol untuk mendapatkan kekuatan penuh dalam diri saya agar saya itu uh, yakin bahwasannya kebijakan pemerintah yang ditetapkan itu sudah pasti. Dengan obrolan singkat ini mungkin Pak Zul dapat memberikan penguatan kepada saya agar hmm, saya itu bisa sabar kembali, bisa fokus dengan kegiatan terlebih dahulu, tidak terlalu memikirkan dan sebagainya. Begitu. Jadi saya itu memang butuh butuh teman intinya begitu, Pak. Teman ngobrol. betul. Iya, iya. Aduh, jadi kira-kira Pak, kalau boleh saya tahu untuk saat ini, kalau hitung skala satu itu sasarannya belum tercapai, kemudian 10 itu sudah sampai, kira-kira Bapak ini berada di situasi yang seperti apa Pak? Ya, kalau diperkirakan dari 1 sampai 10 ya seperti gambaran yang Pak bilang, itu mungkin saya masih di posisi 5 Pak saat ini.
Saya masih Wah, di posisi 5. terus Jadi, kira-kira hmm, di posisi ini nih pastinya ada hambatan dalam diri Bapak, ataupun ya, ada hmm, sesuatu. Kira-kira apa yang menjadi hambatan dan membuat itu tujuan itu belum tercapai, Pak? ya. Jadi gini, Pak. Ini yang sebenarnya topik yang akan mau saya bicarakan ini sebenarnya. Saya itu Mm-mm. eh, mendapatkan beberapa hari yang lalu mendapatkan informasi dari hasil rakornya DPR sama kementerian kan. Itu. Jadi kementerian itu sebenarnya dia menetapkan bunyi bahasanya untuk kategori P1 atau kategori yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 itu dikatakan P1 namanya, Pak. Nah, Mm-mm. itu bakal diangkat di tahun ini, di tahun 2002 ini. Nah, Mm-mm. tapi nyatanya sampai saat ini di tahun 2022 ini sudah mau habis, sudah bulan Desember akhirnya habis. Nah, ketika di bagian akhir Desember ternyata pemerintah malah membuka lowongan untuk kategori umum, kategori yang anu lagi gitu. Sehingga dalam timeline pelaksanaan apa namanya perekrutan PPK ASN 2022 ini disamakan dengan mereka yang baru mau tes, sementara kami udah lulus, udah dipastikan dengan kebijakan berdasarkan undang-undang rakor bakal tahun ini bakal diangkat tapi masih ngaret. Bayangkan loh Pak, 1 tahun kami menunggu itu dengan data itu tapi nggak selesai-selesai. Itu yang mau saya sampaikan. Benar gitu. Ya. Mm. Kira-kira menurut Bapak saat ini apa yang Bapak rasakan terhadap situasi ini, Pak? Yang saya rasakan terhadap situasi ini sebenarnya sih apa pasrah, udah mulai ke Pasrah. pasrah. Iya, soalnya udah hampir setahun lebih kami menunggu, udah hampir ke pasrah. Bunyi bahasa itu kalau bahasa kita sehari-hari ya udah terserah pemerintah lah, gitu maksud saya gitu. Jadi saya sampai berpikiran seperti itu terserah pemerintah lah kalau memang rezeki saya nggak akan kemana. Nah, Betul, betul. tapi kan saya ini tetap tetap mendapatkan informasi terus bahwasanya kami kategori satu itu bakal diangkat, kategori satu itu bakal diangkat, selalu diberikan informasi seperti itu. Cuma ya itu tadi masih nggak ada juga informasinya. Dan informasi yang Iya. terakhir yang kami terima di bulan Februari nanti, Pak, itu bakal ada pengangkatan. Itu katanya ya, berdasarkan timeline. Hmm. Berarti kira-kira Pak, tadi tadi Bapak katakan Bapak termasuk itu, kemudian jadi ini ada hambatan ya. Nah, kira-kira nih, saya ngambil yang awal deh, bahwa Bapak sudah apa yang menjadi peluang Bapak atau kekuatan yang Bapak miliki dalam diri Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Atau boleh Ya. dikatakan kira peluang Bapak untuk saat ini agar bisa mencapai tujuan tersebut itu apa Pak? Oke, betul. Jadi sebenarnya Pak, peluang ini kami itu diberikan itu setahun yang lalu. Peluang ini setahun yang lalu kami sudah diberikan. Itu bunyi bahasa 100% yang kategori P1 itu Ya. akan diangkat di tahun ini. Itu peluangnya di awalnya ke situ. Oke, Hmm. kami jalani. Ternyata ngaret gitu kan waktunya. Akhirnya peluang itu menjadi pupus. Peluang itu menjadi pupus karena waktunya tidak eh, tetap, tapi malah fleksibel, malah melar seperti karet begitu. Nah, jadi setelah seiringnya berjalan waktu, sudah hampir menunjukkan di tahun 2023, akhirnya kami mulai optimis kembali karena kebijakan tersebut sudah semakin dikuatkan oleh pemerintah. Semakin dikuatkan oleh pemerintah bahwasanya kami memang tetap bakal diangkat menjadi PPK PPK ASN ASN PPK gitu Hmm. maksud kami.
Nah, itu dikuatkan. Jadi memang betul kalau untuk tingkat keberhasilannya memang udah mencapai 85% lah. Gitu. 65. Hmm. Kira boleh saya tahu, Ya, Pak. eh, apa yakin tadi Bapak katakan yakin bahwa 85%. Nah, boleh saya ulangi lagi pertanyaan bahwa seyakin apakah Bapak dengan yang Bapak katakan tadi bahwa pemerintah sudah eh, menguatkan lagi dengan kategori P1 ini, kemudian peluangnya semakin besar daripada tahun Ya, betul. lalu. Kira-kira seberapa yakinkah? Apakah 85% tadi ataukah bagaimana? Karena saya melihat di sini luar biasa peluangnya yang Bapak sampaikan. Iya, betul sekali, Pak. Jadi di sini karena di sekolah saya itu saat ini kan belum ada yang namanya ASN untuk jurusan saya sendiri, PJOK. Mhm. Jadi, nah pemerintah itu memberikan kuasa penuh kepada pemerintah daerah untuk Hmm, mengeluarkan formasi berdasarkan tempatnya masing-masing. Nah, iya. selama ada formasi, untuk kami yang kategori 1 atau P1 tadi, itu akan ditempatkan di sekolah Hindu. Nah, ketika keluar formasi kami dari Pemda, pemerintah daerah, ternyata ada. Saya beruntungnya ada apa namanya PJOK di sekolah kami sendiri kan, memang memang belum ada dan satu-satunya cuma saya yang lulus passing grade waktu Iya. itu. Dan saat ini juga saya bahagianya itu yang membuat keyakinan saya semakin bertambah bahwasanya saya itu bakal bakal diangkat gitu. Cuma balik lagi kita yang membolak-balikan hati kan bukan kita, Pak. Allah. Cuma jadi yang membolak-balikan hati pemerintah yang bakal menetapkannya tetap Allah lah. Kita akan selalu berharap sama Allah. Semoga Allah tetap memberikan kemudahan dan memberikan solusi bagi setiap masalahnya para makhluknya begitu, Pak. Hmm. Baik Pak, berarti sekarang ini kalau boleh saya tahu, kira-kira apa persiapan Bapak ketika tujuan ini telah tercapai? Ya. Harapan saya ketika sudah sampai tujuan ini, ya tentu kita bersyukur dulu Pak ya sama Allah, tetap bersyukur. Terus tetap mawas diri bahwasannya jabatan itu hanyalah bisa dipergunakan untuk menambah amal ibadah. Intinya kayak gitu. Jabatan itu bukan untuk dipamerkan atau diapakan. Cuma Hmm, dari posisi kami saat ini yang PTK non ASN akan menjadi ASN itu adalah legalitas yang mesti kami tuntut untuk diakui oleh negara begitu. Dan kami tadi memang membutuhkan itu, Pak. Hmm. saya juga mendengar bahwa Bapak kan mungkin bahagia ya Iya ketika betul Pak, bahagia. capai. Nah, kira-kira apa langkah Bapak selanjutnya? Eh, Mungkin sambil mengisi menunggu ya artinya Pak ya, seperti yang Bapak menunggu sambil Betul Pak. kira-kira apa rencana Bapak untuk meningkatkan atau eh, apa yang Bapak ingin capai ini kira-kira bisa bisa menjadi ukuran patokan agar bisa sampai gitu atau bagaimana apa yang Bapak lakukan? Ya, jadi Bisa patokan diakui. saya bagaimana barang ini dapat bisa diakui gitu ya. Ya tentu saya akan tetap melaksanakan kegiatan saya sehari-hari seperti biasa. Begitu Hmm, melaksanakan kegiatan saya seperti biasa sehari-hari. Nah, tidak melaksanakan hal-hal yang di luar kode etik sebagai guru, tentunya akan saya tetap melaksanakan kegiatannya itu dengan baik sehingga eh, hasil yang saya terima nanti ketika saya menjadi
ASN, dan prestasi yang saya toreh sebelum menjadi ASN pun itu akan nampak digunakan ketika saya sudah menjadi ASN nanti. Begitu maksud saya, Pak. Dan itu harapan kita juga, harapan saya sebagai PTK non ASN. Begitu. Baik. Nah, tadi saya rasa Bapak telah yang mulia itu. Nah, eh, apa Pak kesimpulan dari coaching kita hari ini, Pak? Iya. Yang saya simpulkan sebenarnya saya mengucapkan terima kasih sekali sama Pak Zul nih hari ini sebenarnya Pak Zul. Jadi saya tuh ada teman ngobrol ya Pak Zul ya. Teman Ya, ngobrol unek-unek saya yang sebenarnya saya sampaikan kepada pemerintah ini lewat siapapun saya nggak tahu saat ini kan. Saya ini guru daerah di pelosok lagi yang bahkan kalau dilihat dari peta itu cuma setitik. Nggak nampak sama sekali. Jadi ya, tempat ngadunya itu nggak ada selain teman-teman rekan-rekan sejawat yang bisa tempat kami ngadu. Itu yang pertama yang saya ambil, yang dapat saya simpulkan. Pertama saya minta terima kasih sama Pak Zul sudah meluangkan waktu. Yang kedua saya udah mulai yakin kembali nih Pak Zul. Karena berdasarkan konsep-konsep yang kita ceritakan tadi, yang kita bahas tadi tentang seberapa yakin saya ini, akhirnya saya mengingat ya. kembali tentang persentase keberhasilan saya untuk menuju ASN ini. Sepertinya lebih meningkat akan menuju ke 90%. Itu Wah, 90%. Karena 10% baik. lagi ya itu rencana Tuhan selanjutnya ya, Pak. Ya itu dia. Jadi, Hmm, dari pembicaraan awal tadi, Bapak katakan hmm, bahwa skala Bapak yang Bapak lakukan sebelum coaching ini yaitu 50% ya, atau di angka 5 ya. hmm. Ya di angka Jadi 5 sekarang mungkin, Pak. posisi Bapak sudah meyakini bahwa Bapak ini berada di posisi ini. Tinggal lagi untuk menentukan goals-nya itu. Nah, Betul sekali, Pak. boleh kira-kira boleh saya tahu apa yang Bapak rasakan saat ini ketika coaching ini uh, dengan tujuan yang Bapak ingin capai, kira-kira apa yang Bapak rasakan terkait ya Bapak ceritakan berkaitan dengan tujuan Bapak. Ya ya, betul betul. Jadi saya merasakan lega, Pak. Ya, Unek-unek itu kalau tidak disampaikan, saya rasa kayak ada yang nyangkut antara dari leher menuju ke dada, tembus ke lambung, ujung-ujung waduh, sakit asam lambung. Nah, itu jadi saya takutnya ke situ. Jadi iya, harus mesti diungkapkan, harus bisa mhm, dicermati dengan kepala dingin, karena kalau saya emosian, mungkin saya sudah mencari akunnya pemerintah itu mungkin mencaci maki dan sebagainya ya kan Pak. Cuma hal ini kan kita harus bisa sikapi dengan kepala dingin. Tentunya dengan harus meluangkan unek-unek, mencari teman ngobrol, mencari coach yang bisa membantu kita untuk selalu mawas diri juga ke depannya. Itulah saya terima kasih sama Pak Zul udah bisa meluangkan waktu hari ini, Pak. Mhm. iya sama-sama. Ya, Mhm. nah tadi Bapak sudah jelaskan luar biasa sekali. Bapak juga sudah berhasil menyimpulkan perasaan Bapak dan juga sudah merasakan apa yang Bapak rasakan. Nah, kira-kira ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan atau eh, Mhm. Ada, Pak. ingin Jadi, atau masih banyak lagi? ada, Pak. Jadi saya tuh sangat berharap sekali semoga apa namanya, unek-unek yang saya sampaikan ini bisa diketahui juga sama orang lain juga kan, dan ada orang yang merasakan hal yang serupa mungkin Iya. dari saya, merasakan hal yang serupa cuma mereka tidak bisa menyampaikannya. Saya tuh kalau Hmm, dapat ketemu sama orang-orang yang kayak gitu tuh, Pak, supaya mereka itu bisa satu pikiran, ya kan? oke. Hmm. Ya. Saya syukurnya kalau udah ketemu sama teman siapapun itu yang bisa mendengarkan apa isi hati saya, unek-unek yang saya simpan, pasti leganya luar biasa. Mhm. Karena itu sudah tertuang begitu. Ya, Pak.
Itu saja mungkin Pak. Semoga tujuan Bapak ini tercapai dan saya tunggu Pak ya kabar baik dari Bapak pada Siap-siap Pak, siap sesi Pak. berikutnya. Nanti Siap. mudah-mudahan kabar baik itu segera saya terima dan nanti kita sepakati kapan waktu yang tepat. Ya, siap, Terima siap kasih Pak. Pak. Ya. Sama-sama Sekali Pak telah Zul, terima kasih banyak. Hmm. ya semoga Bapak semoga cepat terwujud. Ya, baik. Oke lah, saya mohon pamit Pak Zul ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Assalamualaikum Pak Tiri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Zul? Ya, Alhamdulillah baik. ya, Pak ya, Beri, ya, uh, ya. ada waktu Pak, sebentar. Saya ada hal yang ingin saya Hmm. bicarakan. Sepertinya saya ada waktu sekitar 15 menit mungkin Pak Zul ya. Ya, boleh Pak Zul 15 kita menit. kita 15 menit. Kita manfaatkan waktu yang ini semaksimal mungkin. Kira-kira Pak Zul apa yang akan Pak Zul sampaikan yang Ya, akan jadi diceritakan ke saya? saya, Hmm. saya mau menceritakan tentang permasalahan saya terkait bagaimana pengelolaan kelas itu menjadi kondusif dan anak-anak itu menjadi antusias belajar dengan saya. Hmm. Jadi Pak Zul ingin pengelolaan kelas Bapak itu menjadi yang kondusif, begitu ya Pak Zul? Nah, Hmm. Jadi Pak Zul, ya, sebenarnya kita udah lama nih jarang ngobrol. Jadi ketika Pak Zul udah ngajak ngobrol kelas yang tentang kelas yang kondusif ini seperti cerita yang menarik menurut saya, ya. Jadi cerita yang baik untuk diangkat. Kalau sekiranya lewat waktu yang kita butuhkan tadi itu bolehlah sikit-sikit ya Pak ya, nggak masalah. ya. Heeh. Eh, Kira-kira nih Pak Zul, apa yang mau Pak Zul ceritakan tentang kelas yang apa pengelolaan kelas tadi? Gini Pak, saya itu merasa ketika saya melakukan pembelajaran di kelas itu, anak-anak itu kurang antusias terhadap pembelajaran saya, kemudian dia juga kadang sering ribut, kemudian dia juga Mhm. kurang patuh terhadap saya ketika di kelas, kan. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat saya itu semacam eh, jengkel gitu terhadap mereka dan kayaknya Hmm. Iya, salah itu saya butuh orang lain lah untuk menyadari saya apa sih permasalahannya gitu kan. Karena saya bingung juga iya, perasaan pembelajaran udah oke gitu, udah bagus iya. dan juga Hmm. sudah sesuai dengan yang di RPP, namun ya seperti itu Pak, kelas itu tidak kondusif menurut saya. Iya, 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 iya. Oke. Jadi Pak Zul, tadi saya menangkap ada beberapa murid itu yang kurang antusias, ya. Iya Pak, Ya, yang kurang antusias, padahal eh, RPP yang Pak Zul udah buat itu sudah merasa oke gitu kan, udah merasa iya. oke, terus kelas itu tidak tidak kondusif menurut Pak Zul. Kira-kira eh, kelas yang kondusif yang Pak Zul maksud itu seperti apa sih Pak Zul? Eh, Kelas yang kondusif tuh ya kelas yang menurut saya anak-anak itu bisa antusias belajar dengan saya, kemudian Oh, bisa belajar dengan nyaman, kemudian dia juga iya. eh, apa ya, pembelajaran yang mereka ingini, mungkin game atau apa gitu. Hmm, iya, iya, iya. Jadi kira-kira apa yang menghambat eh, kelas itu bisa menjadi tidak kondusif? Ya mungkin eh,
saya rasa pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya sedikit membosankan, dan terlalu monoton, terus saya terlalu terkesan bersama, bercerita, Mhm. terus Iya iya iya. membuat murid saya mungkin uh, jenuh gitu. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak. Iya, itu. Jadi Pak Zul sudah merasakan sendiri ya, Iya, bahwasanya tindakan-tindakan yang Pak Zul buat itu membuat anak-anak itu kurang antusias ya Pak Zul ya, kurang iya. nyaman. Itu karena pengelolaan kelas yang Bapak bilang tadi. Kira-kira gini Pak Zul, berdasarkan eh, kelas yang nyaman, apakah ada kriteria khusus untuk murid-murid lakukan menurut Pak Uh, Zul? ya menurut saya sih uh, murid yang seperti ini lebih kepada pelajaran yang mungkin siswa itu lebih terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian Ya, um, adanya ice breaking atau game yang lebih menarik menurut saya seperti itu, Pak. oh ya, berarti eh, lebih ke game, lebih ke melihat minat belajar anak ya Pak ya. Ya, Nah, itu mungkin itu yang bisa memicu Pak Zul bisa mengelola kelas dengan kondusif begitu. Ya, ya, setuju saya Pak Zul, itu memang yang harus uh, dibuat oleh guru-guru. Menurut Pak Zul sendiri, kira-kira apakah selama ini Pak Zul pernah menerapkan kegiatan yang sudah Bapak bilang tadi seperti ice breaking, teknik-teknik yang lain sehingga pengelolaan kelasnya itu berjalan dengan baik. uh, saya sepertinya saya dulu pernah Pak melakukan, Hmm. tetapi uh, mungkin akhir-akhir ini dengan kesibukan saya itu sehingga uh, persiapan saya di kelas kurang matang Pak. Buat Hmm. saya itu agak ya kerepotan sih Pak. Tetapi ketika dulu itu saya laksanakan sesuai dengan yang saya katakan tadi, saya memang cukup tenang sih Pak. Saya kadang saya Hmm. juga heran eh, kira-kira kenapa Jenny seperti ini sekarang Pak? Apa yang salah? Dan Iya, Bapak sudah mengingatkan saya bahwa ternyata saya pernah nih, eh, membuat mereka belajar dengannya. Jadi saya tadi Pak sudah biasa kesibukannya yang iya, iya, iya. di Berarti luar sekolah. karena kesibukannya ya. Iya, iya, iya. Ya, baik Pak Zul. Ini saya sudah menangkap karena tadi Pak Zul kan eh, apa pengelolaan kelas yang kondusif itu Pak Zul buat dengan game, terus dengan kegiatan yang pernah Pak lakukan. Sehingga awalnya udah pernah dilaksanakan ya Pak ya. Nah, ketika hal ini kembali menjadi tidak kondusif, kira-kira apakah ada rencana Pak Zul ingin membuat kelas itu menjadi kondusif kembali? Ah, saya berpikirnya eh, ingin menayangkan video melalui Flutter atau kan Hmm. video pembelajaran ya mungkin ternyata anak-anak ini juga butuh audio audio visual yang bagus mungkin, jadi rencana saya itu Hmm. itu kemudian membuat pembelajaran interaktif dengan PowerPoint dan saling dia gitu kan, Ya, atau menggunakan uh, breaking ataupun juga pembelajaran yang berbasis musik atau project seperti itu Pak. oh ya. Mm-mm.
Itu rencana Pak Zul ya, Pak, ya? Bagus sekali Pak Zul, serius. Saya mendengar ini menjadi tertarik ingin tahu lebih dalam tentang pembelajaran audiovisual yang Bapak ingin rencanakan nanti, pembelajaran interaktif. Ini saya boleh nanya sedikit nggak, untuk masalah audiovisual itu pembelajarannya seperti apa sih, Pak? Uh, Audio visual ini pembelajaran yang dikatakan berbasis video ya Pak ya. Oh, berbasis Mungkin video. mungkin saya bisa membuat satu karakter. Mungkin karakter itu adalah diri saya. Kemudian Mhm, karakter itu berupa kartun, karakter kartun yang menggambarkan mhm, diri saya. Kemudian di situ saya seolah-olah sebagai guru dan menjelaskan semacam pembelajaran materi saya mhm. di situ tersebut. Nah, barulah ada semacam kata-kata, jadi ada kedua, ketiga, artinya di sini yang menjelaskan bukan saya, tapi pakai dubbing suara lain. Oh, gitu. Jadi nanti Ya, ya, ya. itu saya putarkan, namun agar tidak menghilangkan sosok saya di kelas dari video itu, jadi itu saya buat sebisa mungkin persis seperti diri saya, bahwa mungkin anak-anak bisa mengenali, wah ini bapak ya nih gitu. Begitu Pak. Iya, iya, iya. Menarik sekali, Pak. Saya jadi makin tidak sabar ini, bisa ingin tahu hasil yang akan Bapak rencanakan itu nanti, kegiatannya. Ya, Eee, jadi Pak Zul, waktu ya. kita saat ini kurang lebih sekitar 2 menit lagi nih Pak Zul. Nah, waktu saya ini sekitar 2 menit lagi. Kira-kira nih dalam waktu 2 menit ini, apakah ada yang Pak Zul bisa refleksikan dari pertemuan kita pada malam hari ini? Ya, yang bisa saya refleksikan itu bahwa eh, saya sangat senang sekali Pak berjumpa dengan Pak. Mungkin Hmm. sebelumnya saya tuh hilang, apalagi dengan kesibukan, sehingga saya lupa gitu bahwa pembelajaran di kelas itu banyak variasinya, kemudian variasinya juga banyak, Ya, kemudian eh, Bapak juga telah memberikan eh, pengingat lah kepada saya bahwa sebenarnya saya juga pernah nih melakukan ini, cuman ya saking kegiatan lainnya terlupa. Dan akhirnya ya. alhamdulillah tadi saya bertemu dengan Pak Dery, bahwa tidak sia-sia lah coaching saya hari ini Pak, berjumpa dengan Bapak. Iya, nggak apa-apa, sama-sama, Pak. Saya juga sini cuma membantu saja. Eh, oh iya, Pak Zul. Jadi kira-kira nih Pak Zul, kapan rencana pembelajaran audiovisual yang Bapak maksud itu akan dibuat? Eh, Mungkin sekitar 2 minggu lagi Pak, jadi Oh, dua sekitar dua minggu minggu lagi. ya 2 minggu Hmm. lagi saya akan kerjakan proyek ini, dan insya Allah saya sudah selesai, nantinya saya akan hubungi Bapak. Oke, siap. Jadi sebelum saya minta Pak Zul udah bakal menghubungi saya ya. Ya, siap, siap, Ya, siap. Terima kasih Pak Zul. Pak Zul, itu yang tadi itu yang pengen saya sampaikan juga. Kalau saya udah tahu apa namanya waktunya kapan Pak Zul akan melaksanakan kegiatan audiovisual ini, maksud saya minta tolong hubungi saya lagi agar saya tahu, tolong ceritakan gimana sih bentuknya, apakah sudah berjalan sesuai kondusif yang Pak Zul harapkan, begitu ya Pak Zul ya. Hmm. ya, ya nanti saya Ya, pasti Pak, pasti Pak, pasti bakal saya hubungi Bapak, karena ya ini ya, salah satu Bapak siap. yang Hmm. saya yang, dan bakal saya akan hubungi Bapak kembali dengan solusi yang telah saya temukan. Tenang, Ya, ya. saya Baik, akan Pak Zul. hubungi Bapak. Terima kasih untuk malam ini.
Makasih Ya, kembali Pak telah bersama saya. ya, ya, betul sekali. Jadi Mari, assalamualaikum Mas Zul.